Aneh negara ini, aneh. Duitnya haji diurus, ustadznya direpotin. Ya, gitu. Ya, uangnya diambil, dipinjam tidak untuk melancarkan haji. Itu. Ya, padahal kalau mau dana talangan haji itu kita murah sekali, haji akan berkurang karena kita ngurus pesawat sendiri. Problemnya otaknya bukan otak orang muslim yang menentukan kebijakan penggunaan uang haji itu, sekalipun disetujui ketua MUI Pak Ma'ruf Amin waktu itu. Sekarang Anda daftar haji pasti disuruh mengisi belangko kesediaan talangannya itu dipinjam untuk pembangunan infrastruktur. Ini kan menyedihkan sekali kita ini. Mestinya kan dana haji untuk mempermudah orang yang berhaji, bukan mempermudah investasi asing. Nah, ini masyarakat harus tahu. Inilah yang kemudian muncul, jangan bicara politik di masjid lah, karena takut ketahuan ini yang gini-gini ini. Maka wajib bicara politik di masjid. Yang melarang itu pasti anjing-anjing penjaga kepentingan asing, menggonggong untuk kepentingan asing, tidak untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Hanya dari masjid inilah kita bisa membangun masyarakat dengan baik. Di luar masjid kita akan ditipu mentah-mentah oleh agen-agen asing, kacung-kacung asing itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Banyak yang perlu saya tanyakan, bahwa kadang-kadang pengurus masjid itu sendiri banyak yang tidak sinkron pemikirannya kadang-kadang dengan jamaah atau sesama pengurus. Disinilah yang membuat perpecahan, ya, perpecahan di antara pengurus dan perpecahan di antara pengurus dengan jamaah karena tidak ada sinkron. Itu belum lagi kadang-kadang pengurus masjidnya sombong, ya, overacting, dan kemudian kadang-kadang pengurus masjid itu sendiri dengan jamaah yang berlebih ilmu pengetahuannya, takut kadang-kadang posisi dia terebutkan di kepengurusan masjid. Jadi menurut Pak Ustadz, mungkin bagaimana jalan pemecahan ini untuk kita menuju sama-sama jamaah berbahagia, sehingga di dalam satu masjid itu antara jamaah dengan pengurus itu sinkron, kemudian ada silaturahmi, ya, hasil daripada kita berjamaah itu sendiri, Pak Ustadz. Jadi mungkin pencerahan dari Pak Ustadz sangat perlu. Kemudian untuk kedepannya nanti mungkin dari pengurus Masjid Taqwa mungkin bisa bekerja sama lah dengan Dewan Masjid Pusat untuk mengembangkan apa-apa yang tadi Pak Ustadz paparkan sesuai keberhasilannya sampai saat ini menjadi terkenal di seluruh Indonesia. Mungkin untuk sementara itu Pak Ustadz, ada yang lain silakan. Baik, langsung saja ya. Ada 3 problem utama di setiap masjid itu. Yang pertama adalah otoritas. Siapa yang pegang otoritas di masjid ini sering nggak jelas. Si A mau buat ini, B nggak setuju. Ini ya, nah maka banyak program masjid tidak jalan. Bagaimana mengatasi ini? Yang pertama, otoritas itu harus dibentuk melalui 3 hal. Yang pertama adalah keilmuan. Artinya setiap program akan dibuat itu harus disampaikan ilmunya. Al-ilmu qablal qaul wal amal, kata Nabi. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah kegiatan di masjid, itu kita kaji syar'inya, dasarnya apa dalam Quran, dasarnya apa dalam sunnah, bagaimana praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Itu disampaikan, sosialisasi kepada seluruh jamaah.
Nah, sehingga program kita akan mendapat dukungan. Ya, jadi tidak bisa membuat program di masjid tanpa landasan dalil yang sahih. Karena orang mau beribadah itu akan mempertanyakan dasarnya. Ya. Bolehkah misalnya tadi uang kas masjid untuk membantu modal usaha? Dasarnya apa? Ini semua kita kaji. Ya, dalam Quran, Sunnah maupun dalam praktek kehidupan Nabi. Nah, setelah mereka tahu, oh ya harusnya memang begitu Pak Ustadz, justru harus begitu. Nggak boleh duit masjid itu hanya disimpan untuk bangunan masjid, nggak boleh. Bahkan bangunan masjid Nabi itu sederhana sekali di masa Nabi, tapi fungsi sosialnya sangat tinggi. Nabi membangun menara masjid. Bilal naik hanya 5 kali adzan. Tapi Rasulullah lebih sering naik ke menara masjid. Untuk apa? Melihat jiran masjid itu. Kalau pagi naik menara, Nabi lihat ada enggak dapur yang tidak berasap. Kalau sampai ada jiran 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, ada yang sampai tidak berasap, datang oleh Nabi. Kenapa kamu enggak masak hari ini? Oh, kami puasa. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Kenapa enggak masak? Kami enggak punya makanan. Maka Nabi memanggil Fatimah anaknya, atau memanggil Utsman bin Affan menantunya, atau panggil bendaharanya ya Abdurrahman bin Auf, atau panggil pedagang kaya Abu Ayyub Al-Ansari, beri makan mereka. Karena tidak mengajak memberi makan itu mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fala yahuddu ala ta'amil miskin. Sayyidina Umar lebih sering naik menara masjid ketika jadi Amirul Mukminin. Tengah malam Sayyidina Umar itu dari menara masjid melihat ada rumah di pinggir kota Madinah, tungkunya masih menyala. Sayyidina Umar datangin, tanya, malam hari masih masak apa Bu? Lihat ini katanya. 2 anak yatim anak saya ini, bapaknya sudah meninggal, dia dari sore lapar menangis minta makan, aku tidak punya apa-apa. Untuk menghiburnya aku rebus, tengok ini di panci ini aku rebus batu. Kalau anak sudah empuk belum ini? Sayyidina Umar selaku Amirul Mukminin langsung lari ke Baitul Mal, menggedor pintu Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah. Minta sekarung gandum dan sekantong daging kering, dipikul sendiri diantar ke rumah itu. Bu, gantilah batu dengan gandum dan daging ini, bangunkan anak ibu kalau sudah matang. Perempuan tadi sujud syukur, kemudian mengatakan alangkah baiknya kalau tuan ini yang bukan Umar bin Khattab itu katanya, yang membiarkan anak saya lapar ya. Itu menara masjid itu fungsinya itu zaman Nabi dan zaman Khalifah, untuk melihat kiri kanan masjid ini ada enggak yang susah, bukan untuk berbangga-bangga masjidnya dengan menara sekian miliar tapi tetangga masjid enggak bisa bayar SPP, masjidnya diam saja enggak ngurus. Itu kalau terjadi di Jogja saya robohkan itu menara itu. Karena menara kebohongan, menara kesombongan yang tidak mencerminkan ajaran Islam, mendustakan agama dengan bangunan fisik yang megah. Ini karena para pengurusnya nggak paham tentang masjid di masa Nabi ini. Ditiru aja menaranya, tidak ditiru perbuatannya. Untuk apa menara itu dibangun? Saya khawatir saja nanti satu saat dekat masjid itu pindah agama karena anaknya mau sekolah nggak bisa bayar SPP, ada yang bayarin SPP. Nah, dipanggillah pengurus masjid ya di hari akhir nanti. Kenapa kamu pindah agama? Pak, saya miskin nggak bisa nyekolahin anak. Ada yang mau nyekolahin tapi ngajak saya pindah agama. Loh, dekatmu kan ada masjid. Iya. Masjid memberi makan nggak? Ya, malam Idul Fitri aja kami dapat beras fitrah katanya gitu ya. Ya, maka takmir, temani dia ke neraka. Karena kamu tidak melaksanakan amanah mengurus umat. Saya khawatir itu nanti begitu. Ketika tetangga masjid yang megah
sampai pindah agama karena miskin, sementara masjid dengan bangga mengumumkan saldo kasnya ratusan juta, tidak menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan di sekelilingnya. Ya, ini. Jadi satu tadi, otoritas itu muncul ketika orang menyampaikan gagasan itu memang dari Allah, Rasulnya, contohnya ayo kita laksanakan. Pasti tidak akan perbedaan kalau pakai dalil. Karena orang muslim itu kalau sudah Quran Sunnah rujuk selesai. Yang kedua adalah otoritas itu berdasarkan integritas. Maka kalau kami membuat program misalnya beasiswa, maka tidak boleh anak saya ikut menikmati. Masjid sediakan mobil operasional yang bagus, kita nggak boleh pakai sebagai ketua. Karena nanti orang akan ngomong, alah itu cuma mau pakai mobil aja, harus pakai, ya, menggerakkan masyarakat. Jadi saya belikan mobil masjid itu bagus setelah saya punya mobil yang lebih bagus, sehingga saya tidak tergoda untuk pinjam mobilnya masjid. Ya, kita buat program beasiswa setelah anak-anak saya sudah cukup beasiswanya. Kita membuat program bantuan modal usaha, jangan sampai ada keluarga kita yang menerima bantuan itu, karena itu menyangkut integritas. Maka Rasulullah SAW mengajar kita, beliau mengajarkan zakat, infak, sodakoh, dan Nabi mengharamkan seluruh keturunannya makan dari uang zakat, uang sodakoh maupun uang infak. Jadi ada orang ngaku Habib kok mau terima infak, palsu itu pasti. Ya, itu. Jadi kalau keturunan Nabi hanya boleh menerima hadiah, dia tidak boleh menerima infak, sedekah maupun zakat. Karena itu berkait dengan integritas. Jadi kalau masjid buat program, jangan sampai pengurusnya yang menikmati lebih dulu. Wah, masjid membeli mobil yang bagus, kemana-mana ketua takmirnya yang pakai. Ya, maka tidak ada kepercayaan dari umat nanti, kan gitu. Nggak akan iri kalau itu mobil jenazah, jadi yang pakai ketua takmirnya dulu nggak akan protes, ya. Itu, ya. Kemudian loyalitas. Jadi kalau ada program di masjid itu untuk partisipasi, ya pengurusnya yang paling duluan. Misalnya, ayo kita kurban sapi yang super, karena kalau di Jogokarian itu ada 3 grade, ya, kurban reguler, kurban super itu sapi yang besar, super duper itu yang tadi seukuran kurbannya presiden gitu, ya, gitu. Nah, maka ketua takmirnya itulah kurban yang paling besar gitu, ya. Jadi mengajak fungsi yang paling besar, itu namanya loyalitas. Jadi menunjukkan bahwa dia paling aktif. Kita menggerakkan jamaah subuh, ya bismillah, demi Allah kita berusaha untuk paling aktif juga datang waktu subuh. Ada pengurus masjid itu nggak pernah jamaah 5 waktu, ya itu namanya bukan pengurus, itu yang harus diurus oleh masjid sebetulnya, ya. Kalau namanya pengurus masjid, ya wajib dia semaksimalnya. Kalau dia di kantor, ya jamaahnya di masjid, di kantor, tapi harus berjamaah di masjid dimanapun dia berada. Jadi jangan sampai ada pengurus masjid hanya datang waktu rapat, dipanggil Allah nggak datang, dipanggil rapat baru datang, itu, ya. Ngurus masjid itu loyalitasnya kepada Allah. Jadi panggilan Allah harus lebih didengar daripada panggilan rapat gitu. Lucu itu ada pengurus masjid nggak pernah ke masjid, datang waktu rapat itu aja mengatur-ngatur tanpa ilmu, rusaklah masjid itu, ya, itu. Maka kalau tempat kami kalau ada takmir nggak aktif, pecat aja kalau nggak pernah jamaah. Karena salah satu dari fungsi masjid itu adalah sholat berjamaah. Jadi harus menjadi panutan, mereka yang jadi pengurus itu jadi panutan dalam berjamaah, ya, dalam beraktivitas. Disitulah loyalitas ditunjukkan. Kemudian yang kedua, problem masjid itu adalah trust, kepercayaan. Karena kadang-kadang orang itu berinfak terus ke masjid tapi tidak melihat untuk apa sih uang masjid ini,
Nah, maka harus ada pelaporan dan bukti uang masjid itu dimanfaatkan, ya. Kalau kami misalnya ya penerimaan uang itu terbuka kita, jadi tidak hanya kita umumkan menjelang khutbah Jumat, infak Jumat yang lalu sekian, enggak, kami pasang 24 jam 7 hari itu lewat layar monitor maupun lewat running text. Jumat misalnya tanggal 2 Januari tahun 2020 misalnya, penerimaan infak Jumat 15 juta terdiri atas lembaran 100.000 sekian lembar, ya, pecahan 50.000 sekian lembar, pecahan 20.000 sekian lembar, pecahan 10.000, pecahan 5.000, 2.000. Ternyata dampaknya luar biasa. Sekarang ini pecahan 2.000 menjadi minoritas, grade-nya naik ya. Sekarang yang pecahan 100.000 sudah di atas 120 lembar, ya. Jadi lama-lama itu ada upgrade gitu. Jadi yang memasukkan 2.000 mikir ya, gitu. Ya. Di samping itu Al-Quran kan sudah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surat Al-Imran 92, ya. Bukanlah sebuah kebaktian yang sempurna sebelum kalian bisa menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi kalau mau infak tuh pikir yang kalian sukai. Suka yang besar apa yang kecil, suka yang baru atau yang jelek. Dulu saya buat sebuah terapi kejut. Setiap Kamis itu saya nukar uang ke Bank Indonesia, pecahan baru 50.000, 20.000, 10.000. Kemudian menjelang Jumat anak-anak remaja saya tugaskan di depan gerbang masjid. Orang datang tawarin, Pak, kalau belum bawa infak yang dimaksud silahkan, mau nukar 100.000 jadi 50 ribuan dua, ini uangnya baru, ya. Atau 20 ribuan 5 atau 10 ribuan 10. Nah, supaya apa? Yang masuk ke kotak infak itu duit yang baru dan pecahannya minimal 10.000 gitu ya. Kita tidak melayani penukaran yang 5.000 ke bawah. Yang kedua, infak itu kita layani dengan baik. Banyak masjid tidak melayani infak dengan baik. Satu contoh, kotak infak di masjid itu biasanya lubangnya kecil, jadi orang yang mau nyumbang banyak itu susah, Pak. Mau nyumbang 1 juta aja harus diselip-selipkan, dan itu melanggar undang-undang keuangan karena merusak uang itu. Nah, uang yang bagus harus dilipat kecil-kecil dimasukkan, ya. Nah, itu dulu kotak infak zaman Kesultanan Siak Indrapura yang masih pakai dinar dan dirham, uangnya emas, maka lubangnya kecil. Nah, sekarang uang giral, uang kertas kalau lubangnya kecil, ya, uangnya dilipat-lipat. Nah, maka di masjid saya sediakan kotak infak itu lubangnya besar. Jadi banyak bendel 5 juta, 10 juta itu langsung masuk ke kotak infak, masuk. Kami yang beruntung karena mau infak ke masjid lain nggak cukup, akhirnya ke masjid kami gitu ya. Yang kedua, kadang-kadang kotak infak itu ditaruh di dalam masjid. Jadi orang yang mau singgah infak saja susah. Padahal orang jualan itu drive-thru, sambil mengemudi bisa beli barang. Maka kotak infak masjid kami taruh di pinggir jalan, di luar. Ya, jadi orang mau habis jogging subuh infak masukin, tengah malam infak masukin, ya supaya nggak hilang ya dijaga. Ya, kalau dulu ronda, sekarang kita ada security masjid 24 jam, belum lagi yang piket sekretariat karena masjid kami buka 24 jam, dilayani aman. Ya, kita menerima pembayaran zakat 24 jam. Las bas sudah tutup, masjid kami masih buka. Ya, sekarang ini ada satu gaya hidup baru, orang pengen cepat zakat, ditakjil istilahnya. Jadi tutup toko jam 10 malam, hitung keuntungannya, sisihkan 2,5%, langsung setor ke masjid kami. Itu banyak itu. Jadi jam 1, jam 12 itu masih membayar zakat orang sekarang. Las dan bas yang buka jam kantor ditinggal orang nanti. Ya, gitu. Kami melayani 24 jam.
tiap hari, 365 hari 24 jam. Itu penerimaan zakat, infak, sedekah, wakaf itu. Sehingga uang banyak masuk karena pelayanan. Orang pas niatnya mau infak tengah malam ada, ya, karena hati manusia itu cepat berubah. Niat mau infak, aduh petugasnya nggak ada, pulang lagi dia. Jadi besok ganti pikiran lagi ya. Jadi oleh karena itu membantu orang yang mau berbuat baik itu 24 jam kita layani. Kemudian cara berguru sering saya sampaikan begini, ya kalau Anda masih berinfak dengan gambar para pahlawan pejuang, ya ekonomi Anda ekonomi perjuangan terus. Tapi kalau Anda berani infak dengan proklamator, Anda segera merdeka dari kesulitan ekonomi gitu ya. Jadi ternyata yang ingin merdeka itu lebih banyak terus itu ya. Itu. Jadi infaknya itu proklamator, bukan lagi, apalagi Patimura sudah bawa golok lagi ke masjid, tidak boleh bawa golok itu ya, pakai peci. Nah, kemudian ekonomi jamaah ya kita perhatikan. Jadi saya terinspirasi ketika Rasulullah melihat dominasi ekonomi Tiongkok di Jazirah Arab waktu itu setelah ada celah Khaybar, maka orang-orang Arab berlomba-lomba pakai sutra. Maka Nabi melihat ketimpangan ekonomi ini, Nabi langsung bersabda, diharamkan bagi kalian memakai sutra. Sutra nggak laku. Nabi khutbah Idul Fitri pakai tenunan Yaman. Maka akhirnya tenun dari Arab tumbuh, petani-petani kampas hidup lagi makmur. Ya, itu. Sekarang orang pulang haji pakai jubah buatan Cina, nggak merasa berdosa. Itu kalau Nabi lihat diharamkan itu jubah dari Cina itu, karena memperkuat ekonomi negara komunis yang menindas orang Islam di Uighur, sekalipun bentuknya jubah. Saya baca data dari IDB, Islamic Development Bank, itu prihatin. Sekaligus bangga. Kenapa bangga? Islam itu rahmatan lil alamin. Karena jamaah haji terdaftar di pemerintah Saudi Arabia tahun yang lalu 1440 Hijriah itu ada 2.600.000 jamaah haji. Belanja jamaah haji ini selama 3 bulan itu menghabiskan 950 triliun kalau dirupiahkan 3 bulan. Siapa yang menikmati? Menurut data IDB itu 40% itu sektor penerbangan. Jadi untuk tiket pesawat dari negaranya ke Saudi itu memakan biaya 40%. Siapa yang untung? Yang untung 2 perusahaan pesawat, Airbus Eropa dan Boeing Amerika. Jadi kita yang berhaji, yang makmur Amerika dan Eropa. 15% biaya dibelanjakan untuk angkutan darat selama di Saudi, Jeddah, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Kalau 5 tahun yang lalu itu dominasi Jerman karena bis-bisnya Mercy dan Scania. Sekarang bis-bisnya dari Cina, Somtong. Jadi 15% Cina yang untung. Yang ketiga, 15% jamaah haji untuk belanja oleh-oleh. Oleh-oleh siapa yang menikmati? Dari sorban, peci, tasbih, jubah, sampai onta, boneka onta yang bisa marhaba, semua buatan Cina. Jadi dari haji kita, Cina kafir itu yang berideologi komunis itu menikmati 30% dari uang haji. Orang barat yang Nasrani Yahudi itu 40%. Saudi hanya menerima 10%, yaitu penjualan aftur pesawat dan land arrangement, hasil dari sewa hotel dan makanan. Yang lainnya dari berbagai negara, yaitu dengan souvenir, kemudian ya seperti Turki itu jualan sajadah, karpet dan lain sebagainya. Yang lebih menangis lagi, 4 hari di Mina, dari hari Nahr sampai hari Tasyrik, dipotong 2.900.000 ekor domba. 100% diimpor dari New Zealand dan Australia. Jadi kita yang punya Idul Adha, yang beruntung orang Australia dan orang New Zealand.
Indonesia dapat apa dari haji? Kita itu menghabiskan uang, ya gitu. Nah dari situ belajar dari Nabi tadi, mestinya ada langkah yang revolusioner itu. Nah, waktu kemarin saya ada simposium nasional tentang masjid, dakwah dan kampus. Saya sampaikan kepada ketua Dewan Masjid ini, waktu ketemu Raja Salman kan Pak Yusuf Kalla mengatakan kalau Raja Salman itu gelarnya adalah Khodamul Haramain, pelayan dua masjid. Kata Pak Yusuf Kalla, saya ini di samping Wapres, saya ketua Dewan Masjid, saya melayani 800.000 masjid di Indonesia katanya. Raja Salman kaget itu, bener nggak? Bener. Saya tanyakan, mestinya tugas Dewan Masjid itu ngomong sama Raja Salman, Raja Salman, daripada kamu ambil itu domba dari Australia, New Zealand, ambil dari Indonesia, separuhnya lah paling tidak, itu banyak daerah kami yang bisa menghasilkan domba, sehingga jamaah masjid bisa dimodali melalui keuangan masjid, pelihara domba, diekspor ke Mina sana kalau Idul Adha musim haji dipotong, sehingga tidak ada orang miskin lagi. Ya, itu jubahnya kalau bisa ambil dari Indonesia, sehingga nanti orang pulang haji itu pakai jubah buatan Indonesia, bukan buatan negara yang menghancurkan dan merusak agama Islam itu, Cina itu ya, di Uighur itu penistaannya luar biasa. Nah itu dananya dibantu para jamaah haji yang pulang beli surban dan jubah buatan Cina itu. Ya, jadi kalau komunis itu merajalela di Uighur, menindas kaum muslimin, orang yang pulang haji membeli jubah, surban, peci buatan Cina itu termasuk berdosa, gitu ya. Ya, karena memperkuat negara komunis itu menindas kaum muslimin. Ya. Itu belajar dari Nabi mengharamkan sutra itu. Ya. Maka saya coba inisiasi kecil-kecilan. Kalau saya pakai peci hitam nih yang untung orang Gresik ini, buatan Gresik itu mereknya Presiden, Awing ya. Kalau yang Begi buatan Padang atau Bukit Tinggi. Maka saya buat peci batik Jogokarian seperti ini. Sekarang 15 jamaah saya membuat ini. Kita sudah ekspor sampai ke Malaysia 100.000 piece kemarin, belum Ramadan tahun yang lalu ya. Ini penjualan di masjid sudah di atas 100 piece per hari, belum yang lewat online. Sehingga yang tadinya jamaah saya nganggur sekarang memproduksi. Ini satu contoh kecil saja. Padahal umat Islam di Indonesia 240 juta. Kalau mau buat gamisnya buatan sendiri juga akan menguntungkan kita. Teman saya itu buat produk hijab namanya Aulia Fashion, itu penjualannya per bulan 100.000 piece. Sampai hari ini dia masih resah karena apa? Cari pabrik tekstil milik muslim belum ada di Indonesia. Ya. Padahal penjualan dia naik per bulan itu sampai 3.000% permintaannya. Tapi sudah saya ambil satu, saya bilang, Anda enggak jualan busana muslim itu, kancingnya saya lihat, oh buatan Cina, enggak boleh ini, saya bilang. Ambil dari saya kancing bajunya. Saya buatkan kancing baju dari tempurung kelapa. Saya latih masjid-masjid di desa untuk membuat kerajinan kancing baju dari tempurung. Saya enggak ngambil untung serupiah pun, udah langsung setor. Karena apa? 100.000 piece per bulan itu sama dengan 1,4 juta kancing baju per bulan, karena satu baju itu 14 kancing dia buat ya. Nah sekarang janda miskin kita bantu mesin kecil untuk membuat ceklek, buat kancing baju dari ini dia beli ya. Cuman tekstilnya terpaksa belum ada yang industri tekstil milik muslim ya. Anda bisa bayangkan itu ekonomi kita akan bergerak kalau masjid bergerak itu. Ya. Kalau enggak, negaranya kasihkan kesempatan ke asing semua ini nanti. Semua undang-undang mau diganti semua untuk mempermudah investasi. Padahal umat itu mampu. Kalau mau dana haji 157 triliun talangan haji itu ngambil alih Garuda itu bisa. Sehingga ada haji on airline.
Tapi dana haji dipinjam untuk bangun infrastruktur, bajanya dibeli dari Cina, semennya dari Cina, buruhnya dari Cina. Baja nasional kita Krakatau Steel harus PHK ribuan karyawan, pabrik semen kita nggak bisa bersaing. Aneh negara ini, aneh. Duitnya haji diurus, ustadznya direpotin. Ya, uangnya diambil, dipinjam, tidak untuk melancarkan haji. Itu. Ya, padahal kalau mau dana talangan haji itu kita murah sekali, haji akan berkurang karena kita ngurus pesawat sendiri. Problemnya otaknya bukan otak orang muslim yang menentukan kebijakan penggunaan uang haji itu, sekalipun disetujui ketua MUI Pak Ma'ruf Amin waktu itu. Sekarang Anda daftar haji pasti disuruh mengisi belangko kesediaan talangannya itu dipinjam untuk pembangunan infrastruktur. Ini kan menyedihkan sekali kita ini. Mestinya kan dana haji untuk mempermudah orang yang berhaji, bukan mempermudah investasi asing. Nah, ini masyarakat harus tahu. Inilah yang kemudian muncul, jangan bicara politik di masjid lah, karena takut ketahuan ini yang gini-gini ini. Maka wajib bicara politik di masjid. Yang melarang itu pasti anjing-anjing penjaga kepentingan asing, menggonggong untuk kepentingan asing, tidak untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia sendiri. Nah, hanya dari masjid inilah kita bisa membangun masyarakat dengan baik. Di luar masjid kita akan ditipu mentah-mentah oleh agen-agen asing, kacung-kacung asing itu. Ya, jadi ini yang harus dibangun kesadaran lebih besar. Ya, jadi kita sudah mencoba sederhana ya, dari hal-hal yang kita perlukan, kita mampu dari masjid ini. Ya. Saya di Gresik alhamdulillah dapat wakaf awalnya 5 hektar, kemudian dikasih uang 100 miliar, saya bangun masjid, saya bangun supermarket, saya bangun rest area dengan food court. Alhamdulillah wakifnya tertarik, saya ditambah lagi 40 hektar, ditambah modal 400 miliar. Sekarang kami sedang merintis pabrik pakan ternak, karena saya lihat di sekeliling masjid saya itu petani jagung. Kalau sudah panen jagungnya harganya murah. Saya hubungi pemilik Masjid Suciati itu, dia punya jaringan ternak yang 1 bulan konsumsi pakannya mencapai 5.000 ton. Dan PT Jamburaya juga sekitar 6.000 ton. Nah, ayo ngambil pakan di masjid kami. Nah, kita kerjasama, Anda buat saham. Kita sudah diancam oleh kartel. Kalau kalian tidak beli pakan kami, nggak kasih DOC anak-anaknya itu ya. Alhamdulillah justru ada yang invest. Pak Ustadz, kita bikin breeding farm sendiri. Kita sudah bebaskan lahan 41 hektar, kita akan bangun breeding farm, untuk menghasilkan anak-anaknya sendiri. Jadi masjid itu bisa melakukan dari hulu ke hilir. Ketika harga ayam impor itu gila-gilaan, Rp10.000 karena menjelang Pilpres itu Menteri Perdagangan impor besar-besaran untuk biaya Pilpres itu ya. Peternak kita menangis, nggak bisa jual, DOC-nya 6.000, harga jual ayam 10.000, Masya Allah. Nah, akhirnya kita membuat jaringan antar masjid, kita buat Sabana fried chicken, kita buat chicken boneless, Al-Qorib. Masjid-masjid jaringan kita membuka warung-warung untuk fried chicken dengan hasil ayam jaringan kita. Alhamdulillah sekarang malah hampir 100% kita tidak jual daging ayam, kita jual produk olahan ya. Ayam sudah dibumbui, ayam marinasi, mau bumbu apa, mau ditepung seperti itu. Dan masjid menjual fried chicken dengan harga murah karena langsung
pakannya kita, ternaknya kita, pemotongannya kita itu kita bisa menyediakan, ya kalau di kelas Rocket Chicken 15.000, kalau di Al-Qorib atau Sabana itu kita jual cuma 10.000. Itu sudah makan nasi, ayam plus minuman. Nah, masjid-masjid tumbuhlah ekonominya. Jadi masjid ini adalah solusi. Ya. Banyak hal yang bisa kita selesaikan, kita pecahkan di masjid. Bagaimana nasib petani jagung, peternak ayam, ya. Ini bisa, apalagi nanti untuk hal yang lebih besar lagi, kain, tekstil, ya. Sebetulnya kalau ada industri masuk ke situ, dan banyak sekali. Cuman ini memang tidak pernah ditumbuh kembangkan, sehingga kita ini jadi buruh di negeri kita sendiri dengan upah yang sangat rendah. Apalagi sekarang Omnibus Law sedang dirancang di bidang ketenagakerjaan. Jadi nanti tenaga kerja itu bekerja berdasarkan jam kerja. Gila betul ini. Jadi ini karena mengabdi kepada investor asing, tidak memperjuangkan kepentingan rakyat ini. Maka masjid yang akan hadir nanti menyelesaikan solusi keumatan ini. Jadi maka harus disiapkan cara berpikir SDM masjid yang potensinya besar. Ya, misalnya ini masjid ini kan sangat strategis di pinggir jalan besar, lahannya masih ada. Saya lihat misalnya ATM Bank Syariah belum ada, ya. Padahal masjid ini kan tempat berkumpul, parkirnya luas. Masjid itu menyediakan cukup 2x2 meter itu kita sewakan untuk ATM itu, kalau di Jogja sewanya 1 bulan 4 juta. Jadi kalau kita punya 4 ATM saja di situ sudah 16 juta per bulan, itu nggak usah kerja apa-apa. Itu yang bangun banknya, yang memelihara banknya, masjid terima saja dari tanah wakafnya, daripada nganggur di situ bisa terima uang, ya. Makanya masjid itu kurang ramah. Karena apa? Kemudian merebutnya gajinya di bawah UMR. Jadi kalau merebut di bawah UMR itu dolim takmirnya itu, ya. Maka harus segera dipenuhi sesuai UMR. Ambilkanlah dari bas atau las, karena dia sama saja dengan budak, dia berhak itu. Jadi ketika gaji di bawah UMR, selisihnya itu harga perbudakan itu, ya. Makanya ketika merebutnya gajinya rendah, maka kalau ada orang datang ke masjid mukanya cemberut, dia agak lama-lama diusir oleh merebutnya itu, ya. Cepat-cepat mau ngunci pintu dia karena nggak mau masjidnya kotor ini, ya. Nah, maka yang paling utama yang harus disejahterakan adalah merebut masjid, imam masjid, muadzin, karena dia itu gambaran orang muslim. Orang kan mengatakanlah jangan aktif ke masjid tuh, lihat orang yang di masjid hidupnya susah. Jadi tidak boleh, orang di masjid harus digambarkan kesejahteraannya itu, ya. Maka akan ramah melayani orang datang kalau gajinya cukup, ya. Waktu kami mulai ngangkat security, karena 24 jam itu 3 shift, 9 security awalnya, teman-teman bertanya, Ustaz, digaji berapa security masjid? Tanya ke hotel sana, itu ada beberapa hotel di UMR, Pak. UMR-nya berapa? Tahun 2003 itu 1.765. Terus security masjid gaji berapa? 2,4 juta. Harus di atas UMR. Jangan sampai security masjid berpikir pindah ke hotel. Jadi dia biar ibadahnya tenang, khusyuk, melayani jamaah dengan baik, ya. Ternyata karena pelayanan bagus, infak parkir itu 50 juta rata-rata per bulan. Kalau kita gaji 9 security kali 2/4 cuma 23 juta, masjid masih untung, gitu kan? Gitu. Tapi kalau gajinya rendah, orang dibentak-bentak datang ke masjid, gitu kan? Ya, maka tidak akan infak karena masjid tidak melayani. Jadi ini harus dirubah polanya, ya. Saya kemarin pasang iklan itu, menerima apa, kami mencari imam masjid. Saya tawarkan gaji pokok 10 juta sebulan, saya sediakan rumah tinggal, saya sediakan dana untuk haji kalau belum haji, dan saya berikan mobil dinas Innova Reborn terbaru. Yang daftar 1.300 orang.
hafid Quran semua, tidak hanya dari Indonesia, dari Maroko, dari Mesir, dari Malaysia. Ada jamaah saya bertanya, Ustadz, apa enggak kemahalan sih gaji imam itu? Ustadz, saya tanya, kalau di Jogja Anda ngasih pengamen berapa? Di sini ada pengamen nggak Pak? Kira-kira kalau ngasih pengamen berapa? 1.000 ya. Anda dermawan. Anda bisa bayangkan, imam ini gaji pokok 10 juta, berarti satu hari hanya 300.000. Dia ngimami 5 waktu, satu kali imam hanya 60.000. Masjid kami kapasitasnya 2.000, berarti satu jamaah hanya bayar 30 rupiah kepada imam. Ini nggak waras berpikirnya. Pengamen dikasih 1.000, imam yang hafal Quran dikasih 30 rupiah. Ini cara berpikirnya aneh. Ngasih pengamen 1.000, 2.000 nggak merasa mahal. Imam dikasih 30 rupiah bilang mahal. Ini kan nggak waras cara berpikirnya ini. Ya, coba 10 juta bagi 30 hari dibagi 5 waktu dibagi jumlah jamaah. Imamnya subuh, kalau Jumat harus baca surat sajadah karena kami ingin sunnah dilaksanakan. Panjang itu 30 rupiah. Pengamen jreng 1.000. Ini ya. Jadi mesti kita itu berpikir. Alhamdulillah sekarang banyak sekali masjid yang datang ke kami minta imam dan sanggup menggaji segitu. Alhamdulillah. Jadi ya, saya diundang oleh Gubernur Kaltim ceramah Maulid Nabi kemarin di Masjid Islamic Center di Samarinda. Masjidnya besar sekali. Saya tanya kepada Pak Gubernur, berapa kapasitasnya? 6.000 Pak. Kalau Jumat itu penuh 6.000. Imamnya gajinya berapa Pak? Ada yang jawab 4,5. Waras enggak, saya bertanya gitu. Alhamdulillah Pak Gubernur langsung besok kita tingkatkan 12, tidak boleh kalah katanya. Nah alhamdulillah, saya sampai bandara disusul dikasih tambah amplop ini dari pribadi saya Pak Ustadz. Nah artinya ada respon ketika orang diajak berpikir ya. Jadi kita ini kadang-kadang memuliakan yang seharusnya tidak kita muliakan dan merendahkan yang seharusnya kita muliakan. Imam itu hafal Quran, kita mesti memuliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Dia ahli jamaah ke masjid 5 waktu, ya, masa kita rendahkan gitu. Jadi alhamdulillah ini sekarang sudah mulai bangkit masjid-masjid, dan ternyata ketika masjid itu imamnya bagus, jamaahnya penuh. Karena yang tadinya nggak pernah ke masjid, saya tanya, kenapa jamaah Pak? Enak Pak imamnya itu. Nah, kalau yang dulu sama bacaan anak saya aja bagus anak saya, ya saya mending lah makmum anak saya gitu ya. Jadi kadang-kadang masjid itu tidak memikirkan inti kegiatan masjid adalah sholat berjamaah. Pelayanan yang paling utama adalah imam. Maka Masjidil Haram itu menggaji Syekh Abdurrahman As-Sudais itu kalau dirupiahkan sebulan 132 juta. Tapi murah karena kapasitas Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu lebih dari 2 juta orang. Jadi kalau dihitung juga sangat kecil. Jadi ini kita harus berpikir memuliakan orang yang seharusnya dimuliakan. Insya Allah Allah akan memuliakan kita semuanya. Ya, jangan sebaliknya, justru orang yang kita harusnya dimuliakan direndahkan. Akhirnya nggak usah ngapal Quran, mau apa? Jadi imam masjid. Berapa sih gajinya? Ya gitu. Sehingga kita susah cari imam itu nanti. Ya. Nah, lihatlah di Malaysia, di Brunei, ya di negara-negara yang makmur itu, imam mereka gajinya bagus. Ya, saya itu kalau Ramadan saja ngirim imam-imam 1 bulan aja ke Jepang, ke Korea itu ya. Banyak saya ngirim, paling enggak itu kalau di Jepang saja, di Tokyo saja saya ngirim tiap Ramadan 8 orang imam. Masih muda-muda saya kirim 18 tahun yang hafal 30 juz. Itu paling tidak mereka sebulan pulang itu bisa, kalau beli 2-3 sepeda motor bisa itu ya gitu. Jadi itu mereka menghargai ya. Jadi inilah yang mesti kita perbaiki mindset kita tentang masjid ya.
Alhamdulillah Masjid At-Taqwa ini sudah bagus dari sisi fisik, karpetnya baru bagus ya. Nah sekarang tinggal kemakmurannya yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua perlu ada rapat besar untuk membicarakan program masjid itu sehingga tidak ada perdebatan. Karena semua program masjid itu sudah ada blueprintnya, sudah ada perencanaannya. Jadi tidak rapat mau buat apa enggak, kita sudah rencanakan. Jadi kalau dulu ada ada GBHN, kalau di masjid kami seluruh masyarakat kita ajak memikirkan masjid, ya kegiatannya apa saja mereka usulkan, pedoman program masjid mengacu kepada hasil rapat. Sekarang banyak masjid yang tidak punya program, ya. Makanya ketika si A usul, si B menolak, lah karena nggak ada keputusannya, rujukannya apa. Jadi di rapat itu ditentukan, ini kegiatannya, ini dalil Qur'annya, ini hadisnya, ini contohnya kita lakukan. Siapa yang ditugaskan melakukan, berapa anggarannya, itu semuanya kita sudah susun, ya. Bisa lihat rujukan program kita itu seperti apa. Gitu. Mungkin ada lagi, silakan kalau masih ada waktu sebelum zuhur. Ya nanti semua ini kalau mau dikopi boleh, tapi ini karena 13 kopi ngambil juga ada, disediakan oleh remaja masjid kami ini. Ini satu flash disk ini 13 giga, semua materi termasuk foto, video, kegiatan, contoh-contoh ada semuanya, cuman ini ada gantinya 150.000 kalau mau nanti silakan menghubungi panitia. Terima kasih. Silakan kalau ada. Ada mau bertanya Pak?